Nama aku Narti. Orang-orang di kampung menyebutku janda genit. Tapi aku lebih suka menyebut diriku perempuan yang beruntung. Setelah kerja jadi TKW di Arab hampir 10 tahun, aku balik kampung dengan baju bagus, make up tebal, dan sepeda motor metik baru. Tapi uang cepat habis. Saudara yang datang minjem duit nggak pernah balik, usaha warung yang aku rintis cuma jalan 3 bulan, dan tetangga mulai ngelirik sinis. Aku benci dipandang rendah. Apalagi tiap lewat, laki-laki cuma mandangin dadaku tapi nggak ada yang serius ngajak nikah. Sampai suatu malam, aku duduk di warung kopi dekat rel, dan ketemu Mbok Sarti. Dia perempuan tua yang suka dibilang sakti. Orang-orang bilang dia pernah nyantet satu kampung gara-gara anaknya diputusin pacarnya. Tapi malam itu, dia cuma senyum ke aku sambil bilang, "Kamu mau kaya dan dikerubungi lelaki? Jaga satu tempat aja, di bekas pabrik gula tua itu." Awalnya aku mikir dia gila. Tapi karena penasaran, aku datangi juga tempat itu. Bekas pabrik gula Madiun. Bangunannya gede, tua, catnya ngelupas, dan atapnya bolong-bolong. Tapi di bagian belakang, ada satu gudang kecil yang masih utuh. Kata warga, dulunya tempat penyimpanan gula kristal. Tapi udah bertahun-tahun dikunci. Entah kenapa, malam itu pintunya kebuka sendiri. Di dalamnya cuma ada meja kayu, lilin yang gak pernah padam, dan bau anyir yang aneh. Besok paginya, aku bilang ke Mbok Sarti kalau aku setuju. Sejak itu, aku tinggal di sana. Tidur di tikar lusuh, masak pakai kompor gas kecil, dan tiap malam nyalain lilin di meja tua itu. Nggak sampai seminggu, perubahan mulai terasa. Lelaki-lelaki di kampung mulai ramah. Ada yang nganterin makan, ada yang nawarin uang, bahkan ada yang ngaku jatuh cinta padaku. Semuanya tampan. Semuanya kaya. Tapi entah kenapa, tiap habis berduaan sama aku, mereka nggak pernah kelihatan lagi. Aku nggak nanya. Aku juga nggak nyari. Yang penting, uang makin numpuk, dan aku makin cantik. Kulitku makin putih, tubuhku makin montok, dan tiap ngaca rasanya kayak lihat bidadari. Padahal umurku udah hampir 40. Kadang, malam-malam aku dengar suara aneh dari balik lantai gudang. Seperti suara erangan, atau tawa kecil perempuan. Tapi aku diam aja. Aku tahu, itu bagian dari janji yang aku buat waktu Mbok Sarti bilang, "Kecantikan itu mahal, Narti. Tapi kalau kamu tahan tinggal di sana, semua bakal datang padamu." Aku tahan. Aku kuat. Karena aku nggak mau jadi perempuan yang dicampakkan lagi. Biarlah mereka hilang satu-satu, asal aku tetap jadi pusat perhatian. Tapi malam ini, ada yang beda. Lilin di meja mati sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku dengar suara yang berbisik di telingaku. "Siapa selanjutnya, Narti?" 3 hari setelah lilin itu mati sendiri, bau anyir di gudang makin menyengat. Aku pikir tikus mati. Tapi aku udah cek semua pojok ruangan, nggak ada bangkai. Justru yang ada, bercak merah kecoklatan di bawah meja. Aku coba lap pakai kain basah, tapi nggak hilang. Malah lengket. Kayak darah yang udah kering lama. Hari itu, lelaki baru datang. Namanya Pak Tarmo, pensiunan kepala desa dari kampung sebelah. Umurnya udah 60, tapi masih kelihatan gagah. Dia datang bawa ayam potong 5 ekor dan sekotak emas. Nggak banyak basa-basi, dia langsung bilang, "Saya mau nikah sama kamu, Narti." Aku senyum. Bukan karena dia, tapi karena bayangan isi kotak emasnya. Tapi malam itu, sebelum kami masuk ke bilik kecil yang aku pasang tirai lusuh, Pak Tarmo tiba-tiba muntah darah. Darahnya hitam, pekat, dan baunya busuk. Dia jatuh di depan pintu gudang, tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. Aku panik, mau panggil orang, tapi langkahku berat. Seolah kaki ini dipaku ke lantai. Di tengah kepanikanku, aku lihat cahaya merah menyala dari bawah meja. Seperti bara. Tapi nggak panas. Justru dingin. Pak Tarmo berhenti menggeliat. Matanya terbuka lebar, seperti lihat sesuatu yang mengerikan, lalu diam. Nafasnya nggak ada. Aku bengong. Tapi anehnya,
Aku nggak nangis, nggak histeris. Justru rasa aneh mengendap di dada, tenang, damai. Seolah memang begitu seharusnya. Esok paginya, jasad Pak Tarmo udah nggak ada. Beneran. Hilang. Seolah nggak pernah ada yang mati di situ semalam. Bercak darah pun nggak tersisa. Tapi kotak emasnya, masih ada. Penuh. Lebih banyak malah. Beratnya dobel. Aku sampai susah ngangkat. Padahal sebelumnya ringan. Aku keluar sebentar buat beli makan. Tapi di jalan, aku berpapasan sama Mbok Sarti. Dia cuma lirik aku, terus senyum kecil. Udah mulai kerasa, ya? Bau tubuh yang dikorbankan itu memang nempel lama. Aku bingung maksudnya apa. Tapi sejak itu, setiap malam ada suara langkah kaki dari loteng gudang. Padahal, setahuku, gudang ini nggak punya loteng. Lantainya pun langsung semen. Tapi suara itu nyata. Langkah pelan, berat, seperti orang pincang. Kadang disusul suara benda jatuh. Seperti rantai. Aku coba cuek. Tapi malam keempat, waktu aku lagi sisiran di depan cermin kecil, pantulan di cermin bukan aku. Tapi perempuan lain. Mukanya persis. Bajunya sama. Tapi matanya merah, dan bibirnya robek sampai ke pipi. Aku lempar cermin itu, tapi dia nggak hilang. Malah bisik lagi. Kamu sudah mulai enak, ya? Tapi jangan lupa bayarannya. Suara itu bergema. Nggak cuma di kepala, tapi juga di dinding-dinding gudang. Seolah dia menyatu sama bangunan ini. Aku duduk, lemas. Badanku dingin, peluh keluar terus. Tapi satu hal yang paling bikin aku nggak bisa tidur malam itu adalah bau. Bau busuknya makin kuat. Bukan cuma amis darah. Tapi seperti bau daging dibakar setengah matang. Daging manusia. Jam 2 dini hari, semua lilin di gudang menyala sendiri. Api kecil tapi stabil. Lalu bayangan muncul di setiap sudut ruangan. Bukan manusia. Tapi siluet-siluet tinggi kurus, berdiri diam menghadap ke tengah ruangan. Diam. Tapi terasa mengawasi. Aku peluk tubuhku sendiri, merapat ke pojok ruangan. Tapi bayangan itu tetap berdiri. Sampai ayam potong yang dibawa Pak Tarmo kemarin tiba-tiba berkokok keras dari luar. Padahal sudah disembelih. Itu malam pertama aku tidur tanpa bisa pejamkan mata. Dan aku tahu, ini baru awalnya. Sejak kejadian malam itu, gudang tua jadi lebih ramai dari biasanya. Tapi bukan karena orang kampung datang. Justru, para lelaki dari luar kota yang entah dari mana asalnya, mulai berdatangan. Mereka nggak pernah banyak tanya. Cuma masuk, menyerahkan sesajen, biasanya rokok, ayam hitam, atau lembaran uang merah lusuh. Lalu minta satu hal, aku pengin sama kamu, Mbak Narti. Dan anehnya, aku selalu bilang iya. Bukan karena mau. Tapi seperti ada yang nyetir mulutku. Badanku juga. Bahkan saat mereka mulai menyentuh, aku cuma bisa pasrah. Rasanya, bukan aku yang ada di tubuh ini. Tapi yang paling aneh, setiap laki-laki yang datang, nggak pernah kelihatan keluar lagi. Aku sempat tanya ke Mas Broto, petugas ronda malam. Dia bilang, "Lah, itu tamu-tamu Mbak Narti kok nggak pernah balik ke mobilnya, ya? Padahal parkirnya deket musala." Aku pura-pura nggak tahu. Tapi malam ketujuh, aku lihat sendiri. Seorang lelaki muda, mungkin umurnya baru 25, datang dengan mobil putih. Senyumnya manis, tutur katanya sopan. Bawa semangka dan 2 batang rokok kretek. Dia nginep semalam. Besoknya, mobilnya masih ada. Tapi orangnya enggak. Kupikir dia udah pergi diam-diam. Tapi pas aku cek di belakang gudang, tempat yang biasanya aku hindari karena bau busuknya makin tajam, aku lihat sesuatu. Tanahnya becek, padahal belum hujan. Dan ada jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia. Lebih mirip kuku binatang. Tapi besar, dan masuk ke dalam tanah. Seolah makhluk itu keluar dari bawah. Aku mundur, jantungku berdetak enggak karuan. Tiba-tiba dari dalam gudang terdengar suara. Bukan manusia. Suara berat, kasar, seperti 2 batu besar digesek.
Dia sudah kubawa. Kau senang, kan? Aku lari masuk kamar. Tutup semua celah jendela pakai kain. Tapi suara itu masih bergema. Bahkan sampai siang hari. Di tembok gudang, ada coretan baru. Tulisan merah menyala. Tubuhmu cuma wadah. Tapi jiwamu tetap milikku. Hari itu juga aku demam tinggi. Badan panas, tapi tangan dan kaki membeku. Lidahku kaku, dan setiap kali aku tidur, aku mimpi satu hal yang sama. Aku berdiri di tengah lautan mayat laki-laki. Semua pakaiannya sobek, matanya terbuka lebar. Dan mereka semua menatap aku sambil mulutnya komat-kamit. Seolah minta tolong. Aku bangun tiap 2 jam sekali. Baju basah karena keringat dingin. Tapi anehnya, setelah mimpi itu, kotak emas di bawah tempat tidurku makin penuh. Bahkan sekarang ada kalung emas besar dan batu akik hijau di dalamnya. Aku nggak pernah minta, tapi selalu ada. Dan sejak itu, setiap aku menatap cermin, aku nggak pernah lihat wajahku utuh. Selalu ada goresan hitam di leher. Awalnya samar, tapi sekarang jelas. Seperti luka bakar berbentuk angka. Angka 1. Aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi aku takut, jangan-jangan itu hitungan. Hitungan mundur untuk sesuatu yang belum aku pahami. Dan yang paling aku takutkan, kalau ternyata angka itu bukan milikku, tapi jumlah korban yang sudah jadi tumbal. Sudah 2 minggu aku tinggal di gudang tua ini. Tapi malam ke-14, semuanya berubah makin gila. Aku nyalain 1 lilin buat penerangan, seperti biasa. Tapi saat pagi datang, lilinnya masih menyala. Nggak habis, nggak meleleh. Apinya diam aja, terang tapi tenang. Padahal angin pagi cukup kencang masuk dari celah jendela. Aku tiup. Nggak mati. Aku coba siram pakai air, lilinnya masih nyala. Akhirnya aku bungkus lilin itu pakai karung bekas, aku lempar ke sumur belakang. Tapi tengah malam, waktu aku bangun karena dengar suara orang nyanyi di luar kamar, lilin itu ada lagi di meja. Masih menyala. Suara nyanyiannya pelan. Lirih. Bahasa Jawa kuno yang gak aku pahami. Tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Seperti suara orang berduka, atau suara istri yang ditinggal mati. Aku cek keluar kamar. Nggak ada siapa-siapa. Tapi tanah depan pintu basah, kayak habis dipakai jalan orang bertelanjang kaki. Ada jejak darah juga. Kecil, seperti bekas telapak anak kecil. Besoknya, aku dapat kiriman paket. Nggak ada nama pengirim. Di dalamnya ada cermin tua, besar, bingkainya dari kayu ukiran kepala ular. Ada kertas kecil nempel di belakang kaca. Untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Awalnya aku nggak berani buka. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Malamnya, aku taruh cermin itu di depan tempat tidur. Dan waktu aku iseng ngelirik, aku lihat sesuatu. Bukan pantulan kamar. Tapi ruangan lain. Gelap. Diisi banyak mayat yang digantung dengan kepala menunduk. Wajah-wajahnya lebam. Tapi aku kenal satu. Pak Tarmo. Dia masih pakai baju yang sama waktu malam terakhir dia datang. Aku mundur. Cermin itu bergetar sendiri. Lalu suara lirih itu muncul lagi. Dari belakangku. Kau sudah punya milik mereka. Jangan coba-coba tolak. Pas aku balik badan, nggak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, aku lihat sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Rambutnya panjang, kulitnya hitam melepuh, dan mulutnya sobek sampai dagu. Dia angkat tangan, telunjuknya menunjuk ke arahku. Matanya merah. Menyala. Lalu dia bicara. Satu lagi malam ini. Kalau tidak, kau yang menggantikannya. Sejak itu, aku nggak bisa tidur. Setiap malam, ada saja lelaki yang tiba-tiba muncul di depan pintu gudang. Minta layanan, dengan wajah kosong. Mereka seperti orang kerasukan. Dan setiap pagi, mereka lenyap. Tapi barang-barang mereka, jam tangan, dompet, uang, selalu muncul di meja makan. Jumlahnya makin banyak. Dan anehnya, tubuhku makin segar. Kulitku jadi lebih putih, kencang.
Orang-orang di pasar bahkan mulai manggil aku, Mbak Ayu. Mereka bilang aku tambah cantik. Tapi aku tahu, itu bukan karena bedak atau skincare. Itu karena tumbal. Dan aku yakin, aku bukan cuma dipakai buat jadi pemikat. Aku udah jadi bagian dari sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang menghisap hidup dari lelaki-lelaki itu lewat tubuhku. Dan lilin di atas meja, masih menyala sampai sekarang. Dan warnanya sudah berubah jadi merah darah. Hari itu hujan deras. Langit gelap sejak siang, dan kilat menyambar terus-terusan. Aku duduk di ruang tengah, depan lilin merah yang gak pernah padam itu. Tapi kali ini aku niat. Aku mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua kejadian aneh, dan lelaki-lelaki yang gak pernah kembali, aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan di gudang ini. Sesuatu yang selama ini aku hindari, lantai kayu tua yang udah separuh lapuk di ruang belakang. Aku ambil linggis kecil yang biasa dipakai buat buka peti kemas. Aku dobrak lantai itu. Awalnya cuma suara kayu patah. Tapi begitu papan ketiga dicabut, bau busuk langsung menyembur. Bukan kayak bau bangkai biasa. Ini, lebih menyengat. Seperti daging busuk dicampur kemenyan basi. Di bawah lantai itu, ada ruang kecil. Ukurannya pas untuk satu tubuh orang dewasa. Dan di dalamnya, ada peti kayu hitam. Tanganku gemetar waktu membuka penutupnya. Di dalamnya, bukan mayat, tapi boneka perempuan. Ukurannya seperti anak umur 5 tahun. Kulitnya dari kain goni, rambutnya panjang dan hitam, matanya dari kaca bulat. Dan yang bikin aku hampir muntah, mulut boneka itu dijahit pakai benang besi. Tapi dari sela-sela bibirnya, aku bisa lihat, ada sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Seperti cacing. Aku mundur. Niat nutup lagi petinya, tapi suara berat itu muncul dari balik dinding. Jangan sentuh dia, itu penanda. Aku berbalik, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku lihat ke arah cermin yang udah aku tutup pakai kain goni, kainnya terlepas sendiri. Dan di dalam cermin, aku lihat seseorang. Bukan aku. Tapi seorang perempuan yang wajahnya mirip aku, cuma lebih tua, lebih rusak. Separuh wajahnya gosong. Dia berdiri sambil menggenggam boneka yang sama dengan yang ada di peti. Dia ngomong, tanpa suara. Akulah kau yang seharusnya mati 13 tahun lalu. Aku langsung tutup cerminnya. Napas ngos-ngosan. Jantungku berdetak kayak mau copot. Aku buru-buru cari udara segar keluar gudang. Tapi begitu buka pintu, aku lihat semua warga desa berdiri di luar pagar. Mereka diam. Wajahnya datar. Tapi matanya semua merah. Satu warna. Aku teriak, ada apa ini? Tapi nggak ada yang jawab. Sampai akhirnya, Pak Taryo, ketua RT yang biasanya cerewet, maju ke depan dan bilang, kami cuma mau pastikan kamu kuat. Soalnya sebelumnya, yang tinggal di sana cuma bertahan seminggu. Aku melongo. Maksudnya? Dia jawab singkat, kamu yang kelima. Dek. Badanku langsung lemas. Mereka tahu? Berarti mereka biarin semua ini terjadi? Sebelum aku sempat tanya lagi, semua warga itu mundur pelan-pelan. Satu persatu masuk ke rumah masing-masing. Aku balik lagi ke dalam dengan tubuh gemetar. Boneka di peti itu, sekarang posisinya berubah. Tangannya terangkat, seperti melambai ke arahku. Dan suara lirih dari kamar belakang kembali terdengar. Kau sudah lihat sebagian, tapi belum semuanya. Jangan coba lari, Narti. Kau milik kami. Sejak lihat boneka itu gerak sendiri, aku sadar, aku harus lawan. Nggak bisa terus nurut sama semua yang terjadi. Apalagi waktu aku nemu potongan kain merah di bawah peti, dengan tulisan tangan. Kalau ingin bebas, bakar cerminnya. Jangan lihat ke belakang saat api menyala. Malam itu, aku siapin semuanya. Minyak tanah, korek, dan doa-doa yang dulu sering diajarin ibu waktu aku kecil. Aku buka lemari dapur, mambil garam segenggam, katanya bisa jadi pelindung. Di kepalaku cuma satu niat, keluar hidup-hidup dari tempat ini. Aku buka kain penutup cermin.
Pantulannya tetap aneh. Bukan aku, tapi sosok perempuan itu lagi. Kali ini dia duduk, sambil nyisir rambut pakai sisir tulang. Dia senyum, tapi bukan senyum manusia. Aku nggak takut sama kamu, teriakku. Dia nggak ngomong. Tapi dari matanya, aku tahu, dia tahu aku sedang menantang. Aku siram minyak ke bingkai cermin. Satu percikan korek, api langsung menyala besar. Tapi nggak seperti api biasa. Api itu biru. Dan ruangan langsung bergetar. Cermin retak, tapi sosok di dalamnya tetap kelihatan. Dia berdiri, mukanya makin dekat ke kaca. Mulutnya bergerak. Sudah terlambat. Kamu bagian dari kami sekarang. Telingaku berdenging. Lilin merah tiba-tiba meledak. Darah muncrat dari sumbunya, kena lantai, bentuknya kayak lambang aneh. Aku mulai panik, tapi ingat, aku nggak boleh lihat ke belakang. Suara-suara mulai muncul. Tangisan bayi, jeritan laki-laki, dan langkah kaki cepat seperti orang berlari mengelilingi gudang. Aku tutup telinga. Mulutku komat-kamit baca doa sebisanya. Tapi makin aku berdoa, makin keras jeritannya. Seakan-akan, ada yang marah. Dan tiba-tiba, hening. Semuanya diam. Api padam sendiri. Cermin hancur jadi serpihan. Aku langsung ambil sapu, buang semua pecahan ke karung. Aku pikir, udah selesai. Tapi pas aku keluar kamar, seluruh dinding gudang, penuh goresan. Seperti tulisan pakai kuku. Aku baca satu-satu. Lelaki ke-13 masih tertinggal. Buka tanah. Bebaskan dia. Lelaki ke-13? Aku langsung merinding. Aku ingat, sejak awal aku di sini, emang udah banyak lelaki yang datang dan pergi. Tapi aku nggak pernah ngitung berapa jumlahnya. Dan kalau ini beneran, berarti ada satu yang belum dikorbankan? Aku lari ke halaman belakang, arah sumur. Dan di sana, di balik semak-semak, aku lihat tumpukan tanah yang gembur. Aku gali pakai tangan kosong. Kuku-kuku tanganku patah, tapi aku terus gali. Sampai aku nemu jari manusia. Masih hangat. Aku tarik tubuh itu keluar. Nafasnya lemah. Wajahnya lebam. Tapi dia hidup. Lelaki muda, mungkin baru awal 30-an. Aku guncang badannya. Kamu sadar? Dengar aku. Ayo kabur dari sini. Dia buka matanya sedikit. Tapi yang keluar dari mulutnya cuma satu kalimat. Kamu pikir kamu bisa bebas? Lalu dia pingsan. Aku tahu, perlawanan ini belum selesai. Tapi setidaknya, aku udah mulai melawan. Meski doa-doaku belum didengar, aku nggak akan berhenti. Belum sekarang. Aku kira, setelah nyelamatin lelaki itu dari dalam tanah, semuanya bakal membaik. Tapi justru sebaliknya. Sejak malam itu, semua kejadian aneh berubah jadi teror yang gak masuk akal. Mulai dari suara tangisan yang terus-terusan terdengar di dapur, sampai dinding gudang yang berdarah sendiri. Aku coba ngungsi ke rumah tetangga, tapi begitu buka pintu pagar, tanah depan rumah penuh cacing hitam menggeliat. Kayak ada yang jaga supaya aku nggak bisa pergi. Lelaki yang aku selamatin, sampai sekarang masih pingsan. Aku taruh dia di kamar belakang, kasur seadanya. Tapi tiap tengah malam, aku selalu lihat dia duduk sendiri, matanya terbuka, tapi putih semua. Kayak kesurupan. Dan yang paling serem, dia suka nyanyi. Lagunya cuma satu kalimat, diulang terus. Turun ke dasar, angkat yang hilang. Turun ke dasar, angkat yang hilang. Aku mulai kehilangan akal sehat. Malam keempat setelah kejadian itu, aku mimpi buruk. Dalam mimpi, aku lihat tubuhku sendiri diseret ke ruang bawah tanah. Di situ, banyak mayat tergantung. Bukan cuma lelaki, tapi ada anak kecil, perempuan, dan satu sosok yang mukanya persis aku. Pas aku terbangun, tubuhku udah bukan di kasur lagi, tapi di bawah meja altar. Lilin merah nyala semua. Boneka Goni yang dulu di peti, sekarang duduk di atas dadaku. Tangannya dingin, tapi berat, kayak batu. Aku coba bangun, tapi kakiku nggak bisa digerakkan. Lalu terdengar suara perempuan.
Waktumu habis, Narti. Lelaki ke-13 harus kau kembalikan. Atau kau gantinya. Aku nekat. Aku seret tubuhku ke kamar belakang, tempat lelaki itu disimpan. Tapi, dia nggak ada. Kasur kosong. Jendela terbuka. Dan di lantai, ada jejak kaki basah, mengarah ke arah pintu sumur. Aku lari keluar. Sumur itu penuh kabut. Tapi di sisi bibir sumur, ada dia. Lelaki ke-13. Dia berdiri membelakangiku. Tubuhnya penuh luka, tapi dia tetap berdiri tegak. Lalu pelan-pelan dia bicara. Aku bukan korban. Aku penjaga. Yang kau bangunkan bukan aku. Tapi dia. Aku mau teriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Lelaki itu loncat ke dalam sumur, tanpa suara cipratan. Hening. Tapi beberapa detik kemudian, sumur itu bergetar. Airnya meluap. Hitam. Kental. Seperti oli busuk. Dari dalamnya muncul tangan. 1, 2, 3, sampai 7 tangan. Lalu kepala. Perempuan. Matanya kosong. Rambutnya melambai dalam cairan hitam itu. Dia keluar perlahan, merangkak. Dan aku tahu, itu sosok dari dalam cermin. Dia jalan ke arahku. Tapi langkahnya nggak menyentuh tanah. Dia melayang rendah. Mulutnya terbuka, dan dari sana keluar suara-suara lelaki yang pernah hilang. Maafkan kami, maafkan kami. Aku mundur, nangis, teriak, tapi nggak ada yang keluar. Badanku gemetar, dan ketika dia sudah di depanku, dia tunjuk wajahku. Sekarang giliranmu jadi penjaga. Aku nggak tahu gimana caranya aku masih bisa berdiri setelah malam itu. Setelah dia tunjuk wajahku dan bilang, sekarang giliranmu jadi penjaga, rasanya nyawaku udah separuh pergi. Tapi aku belum mati. Dan itu artinya, masih ada kesempatan untuk melawan. Hari itu, aku keliling gudang. Nyari petunjuk. Apapun yang bisa bantu aku keluar dari lingkaran setan ini. Aku periksa satu-satu ruang di gudang tua itu, termasuk ruangan terkunci yang selama ini aku hindari, ruang bawah lantai yang dikunci pakai rantai besi. Aku temukan kuncinya di bawah altar, tersembunyi dalam peti kecil yang dibungkus kain hitam. Tanganku gemetar waktu buka rantainya. Bau amis langsung nyambut begitu pintu kayu dibuka. Ruangan itu gelap, tapi aku bisa lihat, ada rak-rak kayu di dalamnya. Rak-rak itu penuh benda aneh. Ada potongan rambut manusia yang dikepang rapi. Botol kecil berisi darah kering. Dan paling bikin perutku mual, stoples berisi bola mata, yang beberapa masih ada uratnya. Di dinding, ada tulisan besar pakai cat merah. Penjaga tidak mati. Penjaga berganti. Aku ngerti sekarang. Gudang ini bukan cuma tempat pesugihan, tapi tempat penampungan arwah yang dikorbankan. Tiap kali lelaki dipikat dan dibunuh, jiwanya diserap. Dijadikan bahan untuk memperkuat dia, sosok dari dalam cermin, dari sumur, dari dasar tanah. Dan penjaga? Penjaga itu bukan manusia biasa. Penjaga adalah perantara yang mengumpulkan korban, yang memastikan siklus nggak pernah berhenti. Aku mulai sadar. Aku udah dipilih jadi penjaga berikutnya. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau hidupku jadi mesin pembunuh kayak gitu. Aku pernah miskin. Aku pernah lapar. Tapi nggak pernah ada dalam doaku untuk jadi pembunuh. Malam itu, aku ambil semua botol, semua jimat, semua benda-benda kutukan yang aku temukan di ruang bawah lantai. Aku kumpulin jadi satu di halaman belakang. Lalu aku siram bensin dan bakar semuanya. Api menjilat tinggi. Tapi dari balik api, aku lihat wajah-wajah lelaki yang dulu pernah datang. Mereka muncul dalam asap. Menatap aku. Beberapa nangis. Beberapa marah. Dan satu di antaranya bilang, "Kamu pikir semudah itu?" Tanah bergetar. Api padam sendiri. Dan tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih besar. Rambutnya menjuntai sampai tanah. Tangannya panjang, kukunya hitam. Dia melayang, dan setiap jejak bayangannya bikin rerumputan mati.
Aku berdiri hadap-hadapan sama dia. Udah cukup, kataku dengan suara gemetar. Aku nggak mau jadi penjaga. Aku bukan milikmu. Dia ketawa. Tapi suaranya bukan kayak manusia. Lebih mirip suara besi digores di papan. Kamu pikir kamu punya pilihan? Dia angkat tangannya. Dan dari balik tanah, muncul tangan-tangan lain. Mayat-mayat dari korban sebelumnya bangkit. Mukanya bolong, tubuhnya rusak. Mereka semua jalan ke arahku. Aku mundur, hampir nggak bisa bernapas. Tapi aku ingat satu hal yang aku baca di pojok altar, yang memutus, hanya yang pernah disumpah. Aku ingat, waktu awal aku ikut pesugihan, aku pernah disuruh minum darah dari mangkuk tanah liat. Di dalam gudang, mangkuk itu masih ada. Aku lari masuk, mengambil mangkuknya. Isinya udah kering, tapi masih ada sisa kerak darah di dasarnya. Aku gigit lidahku sendiri sampai berdarah. Aku tuang darahku ke mangkuk itu. Lalu aku teriak, aku cabut sumpahku. Aku putus ikatan ini. Atas darahku sendiri, aku tolak semua pemberianmu. Angin langsung berhembus kencang dari segala arah. Tanah retak. Sosok perempuan itu berteriak kencang sampai telingaku berdarah. Tapi aku tahan. Aku terus ulangi sumpah penolakan itu sampai tubuhku jatuh tersungkur. Wajah-wajah korban yang tadinya mendekat, sekarang berhenti. Mereka mandek di tempat, lalu satu persatu mulai pudar. Seperti debu ditiup angin. Sosok perempuan itu sekarang kesakitan. Dia melolong. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar kabut hitam pekat. Tapi dia nggak bisa mendekatiku. Aku bukan milikmu, aku teriak terakhir kali. Dan dengan itu, dia lenyap. Aku jatuh pingsan. Ketika aku bangun, pagi udah datang. Gudang tua itu masih berdiri, tapi semua benda-benda gaibnya udah hilang. Lelaki yang pernah aku selamatkan, raib tanpa jejak. Kayak nggak pernah ada. Tapi aku tahu, malam itu aku menang. Untuk sekarang, sudah 2 minggu sejak malam itu. Gudang tua tempat segala kengerian itu terjadi kini tampak biasa saja. Nggak ada suara aneh, nggak ada aroma amis, nggak ada penampakan bayangan di balik cermin. Semua seperti kembali ke awal, tenang, dan kosong. Aku tetap tinggal di sana. Entah kenapa, aku nggak bisa pergi. Kayak ada yang belum selesai, tapi aku pura-pura nggak peduli. Aku jalanin hari-hariku seperti biasa. Bersihin halaman, ngepel lantai, nyapu bagian dalam gudang yang berdebu. Sesekali aku duduk di beranda sambil minum kopi, pura-pura lupa semua yang pernah terjadi. Orang-orang desa mulai datang lagi, tapi nggak sebanyak dulu. Mereka cuma lewat. Ada yang kirim sembako, ada juga yang ngajak ngobrol. Tapi aku selalu bilang, udah, Bu, saya cuma jaga gudang. Nggak macem-macem. Malam-malam terasa lebih damai. Tapi tetap ada rasa aneh yang susah dijelaskan. Seperti, terlalu tenang. Terlalu bersih. Kayak sesuatu disembunyikan di balik permukaan. Suatu malam, aku coba buang semua barang-barang yang pernah kupakai buat ritual. Baju hitam, sesajen, bahkan mangkuk tanah liat yang dulu kupakai buat minum darah. Aku bakar semuanya di belakang gudang. Api berkobar, tapi nggak ada suara. Nggak ada teriakan. Nggak ada arwah muncul dari balik asap. Kayak memang udah selesai. Aku senyum. Untuk pertama kalinya, aku pikir, aku bebas. Besoknya, aku ke pasar. Beli bahan-bahan buat masak. Di jalan, aku ketemu sama Pak Slamet, penjaga pos ronda. Dia heran lihat aku. Narti, kamu masih di sana? Aku angguk. Masih, Pak. Nggak kemana-mana. Dia pandang aku agak lama, terus bisik, saya dengar orang terakhir yang tinggal di gudang itu, ngilang. Aku cuma senyum. Enggak, Pak. Saya masih di sini. Malam itu, aku masak besar. Rasanya pengen rayain. Aku bikin tumpeng kecil, goreng ayam, masak sayur lodeh. Semuanya aku susun rapi di meja tengah. Lalu aku duduk sendirian, nikmati semuanya. Tapi pas aku mau mulai makan,
lampu padam. Gelap total. Aku pikir cuma korslet. Aku ambil lilin, nyalain satu-satu. Tapi nyalanya cuma bertahan sebentar sebelum tiba-tiba mati sendiri. Aku mulai merasa aneh. Aku jalan ke ruang tengah, tempat cermin besar pernah dipasang. Tapi sekarang udah nggak ada. Aku udah pecahin dan buang serpihannya 2 minggu lalu. Tapi waktu aku sampai di ruangan itu, cerminnya kembali. Utuh. Gantung di dinding seperti nggak pernah rusak. Tapi bukan itu yang bikin aku hampir pingsan. Di dalam cermin, aku lihat diriku sendiri, bukan yang sekarang. Tapi versi aku yang malam itu, malam terakhir aku jadi penjaga. Wajahku pucat. Mataku merah. Bibirku senyum aneh. Dan versi aku di cermin, mulai gerak sendiri. Dia melambai. Aku mundur pelan-pelan. Tapi langkahku berhenti waktu dengar suara dari belakang. Kenapa dibakar? Mereka belum selesai. Aku berbalik. Sosok perempuan itu berdiri di pintu. Tapi bukan yang kemarin. Wujudnya lebih biasa. Pakaian putih polos, rambut digerai, wajah cantik tapi pucat. Dia jalan pelan ke arahku. Aku udah cabut sumpahku, aku bilang pelan. Dia senyum. Kamu cabut sumpah, tapi kamu tetap di sini. Kamu nggak pergi. Kamu nggak lari. Kamu tunggu. Aku mulai gemetar. Tunggu apa? Dia bisik, tunggu giliran. Aku lari ke dapur. Ambil pisau. Aku pikir, kalau harus mati buat keluar dari semua ini, aku siap. Tapi waktu aku tusuk pergelangan tanganku sendiri, darahnya nggak keluar. Luka terbuka, tapi darahku kental dan hitam. Seperti tinta. Aku panik. Aku lihat ke tangan, ke kulitku, ke wajahku lewat pantulan sendok logam. Dan aku sadar, mataku bukan lagi mataku. Pupilsnya mengecil jadi titik merah. Aku bukan lagi manusia. Aku teriak. Tapi suaraku serak, berat, kayak keluar dari kerongkongan kosong. Aku berlari ke halaman, nyari siapapun yang bisa nolong. Tapi gudang itu, sekarang dikelilingi kabut hitam. Kayak dunia di luar sana udah hilang. Aku coba keluar lewat pagar belakang. Tapi begitu kakiku nyentuh tanah di luar gudang, seluruh tubuhku panas. Seperti dibakar dari dalam. Aku jatuh, menggigil, dan dipaksa kembali masuk. Pintu tertutup sendiri. Kunci otomatis. Dan suara di dalam gudang, mulai ramai lagi. Terdengar langkah kaki, tawa kecil, tangisan, jeritan. Semua bergabung jadi satu paduan suara horor. Aku kembali ke ruang tengah. Cermin itu kini menunjukkan gambar berbeda. Bukan aku, tapi lelaki-lelaki yang dulu pernah datang. Mereka duduk di sekeliling meja, makan daging. Mereka semua senyum. Mulut mereka berdarah. Dan di tengah meja itu, ada aku. Tubuhku terbaring diam, dengan dada terbelah. Aku tersungkur, menangis. Sosok perempuan tadi berdiri di sampingku. Dia usap rambutku. Kamu pikir kamu menang, Narti? Kamu cuma dikasih ilusi. Kami ingin lihat siapa yang bertahan. Dan kamu kuat. Aku terisak. Apa yang kamu mau dariku? Dia bisik di telingaku. Jadilah pintu. Biar kami bisa buka jalan. Dan saat itu, aku sadar, ini belum selesai. Semua yang kuanggap penyelesaian, cuma jebakan. Dan sekarang, aku lebih terikat dari sebelumnya. Tapi anehnya, aku udah nggak takut. Karena jauh di dalam hatiku, aku mulai percaya satu hal. Mungkin, aku memang dilahirkan untuk ini. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Aku, atau apapun wujudku sekarang, masih di dalam gudang tua itu. Tapi semuanya berubah. Gudang ini bukan lagi sekadar bangunan. Sekarang jadi tempat penerimaan. Semacam pintu gerbang. Orang-orang mulai berdatangan lagi. Tapi bukan buat cari pesugihan. Mereka datang karena mimpi. Mereka bilang, mereka lihat wajahku, tersenyum, memanggil, menjanjikan kemudahan hidup.
Mereka pikir aku ini semacam dukun atau penyembuh. Padahal mereka nggak sadar, mereka sendiri yang jadi tumbalnya. Satu persatu masuk. Duduk di ruangan ritual. Aku nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri di samping cermin besar. Dan ketika mata mereka mulai kosong, tubuh mereka jadi ringan, mereka terhisap ke dalam cermin. Kayak ditelan. Awalnya aku takut. Tapi lama-lama aku sadar, aku cuma jadi perantara. Yang menelan mereka bukan aku, tapi sesuatu yang lebih besar. Yang ada di balik kaca itu. Dan yang paling gila, setiap kali satu orang masuk, aku makin segar. Wajahku makin muda. Rambutku makin hitam. Kulitku makin cerah. Aku seperti diremajakan. Tapi malam ini, sesuatu berbeda. Aku lagi duduk di pojokan ruangan, menunggu tamu berikutnya. Tapi yang datang bukan orang asing. Bukan orang desa. Tapi seseorang dari masa laluku. Yati. Teman sekamarku waktu jadi TKW dulu di Taiwan. Kami pisah waktu sama-sama kena deportasi. Aku pulang kampung, dia katanya pindah ke Jakarta. Nggak pernah komunikasi lagi. Tapi malam ini, dia berdiri di depan gudang. Dengan wajah tenang. Seolah dia tahu semua yang kulakukan. Narti, katanya. Kamu masih hidup? Aku nggak jawab. Karena dalam hatiku, aku juga nggak yakin, aku masih hidup atau enggak. Yati masuk tanpa ragu. Matanya langsung menatap cermin. Tapi nggak ada rasa takut. Malah dia senyum. Aku disuruh datang. Katanya kamu butuh teman. Aku bingung. Siapa yang suruh kamu? Dia jalan pelan ke arahku. Yang kamu buka jalannya. Dia ingin lebih dari sekadar tumbal. Dia ingin wadah. Aku mundur. Kenapa kamu? Yati angkat tangan. Di telapak tangannya ada simbol aneh. Seperti ukiran kuno. Karena aku adalah kamu. Seketika tubuhnya berubah. Rambutnya jadi panjang, matanya merah menyala. Dan wajahnya adalah wajahku. Identik. Sama persis. Seolah aku melihat diriku sendiri di depan cermin. Tapi bukan pantulan. Ini nyata. Aku teriak. Tapi nggak ada suara. Kaki-kakiku lemas. Cermin di belakangku bergetar, seperti hendak pecah. Tapi kali ini bukan untuk menyerap orang. Tapi untuk melepaskan sesuatu. Yati, or whatever she was, mendekat dan bisik di telingaku, kamu cuma awal. Kamu bukan ratu. Kamu cuma pintu. Sekarang, waktunya dibuka dari dua arah. Cermin itu pecah dengan ledakan cahaya hitam. Dari dalamnya, keluar puluhan, ratusan sosok. Mirip manusia, tapi matanya bolong, kulitnya keriput seperti dibakar. Mereka berteriak, tertawa, menangis, semua suara jadi satu. Mengelilingi aku. Mengelilingi Yati. Dan saat itulah aku sadar. Aku bukan penguasa. Aku bukan tumbal. Aku cuman alat. Waktu berhenti. Dunia jadi gelap. Dan tiba-tiba, aku bangun. Di ranjang rumah sakit. Suster datang, wajahnya panik. Bu Narti, akhirnya sadar juga. 3 bulan koma, Bu. Kami pikir ibu nggak bakal bangun. Aku bingung. Mataku mencari-cari. Di luar jendela, matahari terang. Normal. Nggak ada kabut. Nggak ada gudang. Dokter masuk. Ibu ditemukan di pinggir jalan dekat pabrik gula Madiun. Luka-luka, tapi nggak ada bekas penyerangan. Polisi bilang ibu melantur ngomongin cermin, darah, dan iblis. Aku coba duduk. Tapi tubuhku berat. Aku minta cermin. Perawat kasih cermin kecil. Tapi waktu aku lihat ke dalamnya, wajahku masih sama. Tapi di belakangku, ada Yati. Senyum. Dan bisik, kita belum selesai. Cermin itu retak sendiri. Layar hitam. Tamat.